Selamat pagi, siang, sore, malam bagi semua yang mendengarkan podcast ini. Kali ini lagi-lagi kita akan ngebahas sesuatu yang berbau politik kali ya. Bahkan ngebahas tentang bagaimana media memframing Israel dan Palestina sendiri. Nah, kali ini narasumbernya mungkin bisa memperkenalkan diri dulu, Mas. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara kebetulan saya adalah dosen dari sang pembawa acara kita. Iya. Tanpa menyebutkan embel kampus itu. Oke. Nah, oke. Jadi Mas baru pulang dari Israel nggak sih? Iya, kebetulan begitu kejadiannya. Itu di Israel ngapain? Konferensi kah atau? Oke, jadi pergi ke Israel itu sebenarnya dalam bentuk untuk mengetahui seperti apa sih sebenarnya konflik yang ada di sana, seperti apa keadaan kehidupan orang-orang yang hidup di sana gitu. Dan di satu sisi saya juga menggunakannya sebagai penelitian untuk melihat bagaimana konsep negara bangsa itu diaplikasikan di Israel. Oke. Nah, terus kalau ini pertama-tama tuh sejarah Israel Palestina itu sendiri gimana sih, Mas? Sebenarnya kalau kita ngomongin sejarah ya, sejarahnya tuh panjang sekali. Maksudnya kalau kita bicara tentang sejarah orang Yahudi misalnya, sejarah mereka ya sudah bisa ditarik panjang kalau misalnya ikut dari kepercayaan mayoritas orang Indonesia, kemudian kepercayaan orang Yahudi juga bahwa mereka sempat diperbudak di Mesir. Kemudian akhirnya dipimpin oleh Musa menyeberang kembali sampai mereka datang ke Kanaan gitu. Tapi kalau misalnya kita melihat dari segi memang yang sejarah sekali, dan memang mereka orang Yahudi itu sudah ada di tanah Kanaan, dan udah sebenarnya kerajaan-kerajaan Yahudi itu pernah memang ada di wilayah Kanaan atau wilayah Palestina sekarang. Jadi bisa dibilang Yahudi dan keyahudiannya itu punya sejarah yang panjang terhadap tanah tersebut, tanah Palestina itu. Tapi kemudian kita tahu sendiri bahwa ketika kerajaan-kerajaan Yahudi ini dikalahkan oleh Romawi dan kemudian dipaksa untuk tunduk oleh Romawi. Nah, disitulah awal mula ketika Romawi itu mengusir orang-orang Yahudi itu dan membakar kuil mereka gitu, yang sekarang notabene menjadi Al-Aqsa. Gitu. Jadi dulu di atasnya Al-Aqsa itu dipercaya sebagai tempat di mana kuil itu berada. Gitu, karena diambil dari batu yang ada di Dome of the Rock. Jadi itu memang disitulah archaeological sites gitu menurut orang-orang Yahudi gitu. Jadi akhirnya mereka tersebar ke seluruh dunia. Tapi kalau misalnya kita lihat sejarah, ketika Islam menguasai tanah Palestina pada masa Umar, orang-orang Yahudi boleh kembali untuk tinggal di tanah tersebut yang tadinya oleh orang-orang Romawi itu mereka diusir. Jadi singkat cerita, sampai abad ke-19 itu kalau misalnya dibilang bahwa tidak ada Yahudi di Palestina, itu tidak benar. Karena memang ada banyak orang Yahudi di Palestina gitu. Dan sebenarnya yang memberikan nama Palestina sendiri adalah orang Romawi. Gitu. Dan dia mengubah nama tanahnya menjadi Palestina, dan Romawi mengubah nama Yerusalem menjadi Aelia Capitolina. Gitu kalau misalnya kamu pernah dengar. Nah, tapi kembali lagi ke abad 19. Dan di abad 19 itu sebenarnya Yahudi Eropa itu mendapatkan suatu tekanan antisemitisme di Eropa karena mulai muncul kebangsaan Eropa di Eropa sendiri. Dan yang mereka lakukan adalah mereka mencari seharusnya Yahudi juga punya negaranya sendiri. Gitu. Nah, jadi mulailah ada gerakan namanya Zionisme. Nah, Zionisme mulai di sana. Di Eropa itu kalau misalnya kamu lihat pencetusnya itu adalah Theodor Herzl dengan satu buku atau satu pamflet yang berjudul Der Judenstaat, yang berarti negara Yahudi. Jadi bagaimana konsep negara Yahudi, kemudian cara pembentukannya, dan negara Yahudi yang ideal itu seperti apa, itu ada di sini. Tapi kita patut pahami bahwa Zionisme adalah gerakan sekuler.
Jadi bukan gerakan yang berdasarkan pada keagamaan. Karena dalam agama Yahudi sendiri mereka percaya bahwa mereka akan kembali ke tanah itu ketika Mashiach itu sudah datang. Mashiach atau dalam literatur Islam itu disebut dengan Al-Masih, itu telah datang kemudian membawa mereka kembali ke tanah itu. Gitu. Nah itu yang mereka percaya. Tapi kalau menurut Zionisme ya mereka harus memperjuangkan tanah itu sendiri. Terus kemudian perjuangan mereka atas tanah itu sebenarnya sudah dari mulai masa Utsmani. Jadi ketika itu Turki Utsmani, orang Yahudi dia Theodor Herzl tepatnya itu mendatangi Sultan untuk propose tentang apa istilahnya otonomi. Jadi propose suatu otonomi untuk diterapkan di tanah Palestina, gitu bagi orang-orang Yahudi. Tapi pada saat itu Sultan menolak, gitu. Kemudian akhirnya singkat cerita Zionis ini kemudian mendapat dukungan dari Inggris. Jadi mereka menjanjikan tanah Palestina itu oleh Balfour. Nah, tapi di satu sisi perjanjian ini ada satu sisi yang orang itu sering luput. Jadi sisi itu adalah bahwa sebenarnya perjanjian Balfour itu bukan karena orang Inggris itu kasihan dengan Yahudi, tapi karena mereka nggak mau ada Yahudi di negaranya. Jadi dia membuat perjanjian Balfour itu agar orang-orang Yahudi itu pindah dari negaranya. Jadi karena adanya antisemitisme di Eropa. Nah itu patut dilihat sisi itunya juga. Gitu. Jadi ketika akhirnya ada partition plan setelah Perang Dunia Kedua, dan di situ dipisah antara Palestina Yahudi dan Palestina Arab, gitu. Nah kalau kita kan balik lagi ke situ, tapi kita ke orang yang disebut dengan Palestina tadi. Nah orang Palestina sendiri itu sebenarnya beragam, gitu. Kalau misalnya dari studi genetik, justru sebenarnya orang Palestina itu punya genetik yang dekat dengan Yahudi Ashkenazi, Yahudi Eropa. Di satu sisi ini menandakan kemungkinan dulunya adalah orang-orang Palestina adalah orang Yahudi juga, tapi kemudian mereka masuk Islam dan akhirnya mereka tinggal di sana. Tapi sebenarnya banyak juga orang-orang yang datang ke tanah itu dan akhirnya tinggal di sana. Nah, jadi orang-orang Palestina kalau misalnya mereka mengambil kembali turunannya berada di sana, ya memang kalau bisa dibilang itu tanahnya mereka, ya in a way itu tanah mereka. Kalau memang di situ ada orang Yahudi yang kemudian dia menjadi Muslim dan dia di situ, dan akhirnya kalau misalnya seorang Yahudi telah menjadi Muslim itu kan lebih diterima oleh kalangan yang Muslim. Dan kalau udah diterima dengan kalangan yang Muslim, kalau misalnya konsep Arab itu adalah orang berbahasa Arab kan. Jadi kamu lihat kan orang Arab tuh ada yang hitam, ada yang kayak bule, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus. Jadi sebenarnya konsep Arab itu adalah orang yang berbahasa Arab. Jadi ketika mereka kemudian mengadopsi budaya Arab, akhirnya mereka menjadi orang Arab, gitu kan. Nah, jadi in a way itu tanahnya orang Palestina, ya iya, gitu, karena it's their land juga, gitu. Tapi kemudian ketika adanya partition plan tadi, menurut saya ada salah satu langkah yang miss dari Palestina. Yaitu adalah mereka tidak membuat institusi kenegaraan ketika partition plan itu dibuat. Sementara Israel mereka membuat institusi kenegaraan. Ini hal yang sama ketika misalnya kita bandingkan dengan Indonesia pada masa antara 1945 sampai 1949, kita menghadapi perjanjian-perjanjian. Tapi di sisi lain kita membuat institusi kenegaraan kita. Dari mulai TNI yang awalnya itu serupa TKR kalau nggak salah. Kemudian DPR yang awal mulanya adalah KNIP. Kemudian ada juga menteri dan kabinetnya. Jadi institusi kenegaraan itu kita buat. Kita belum 100% mendapatkan negara ini, tapi institusi kenegaraan ini kita punya. Kita berarti itu dibuat dulu ya? Itu dibuat dulu. Nah itu yang tidak dilakukan oleh Palestina. Gitu. Jadi ketika akhirnya terjadi perang yang pertama tahun 48, ya itu hanya perang, tapi di sisi lain Israel sudah membuat lembaga kenegaraannya ini di tahun 48.
Jadi akhirnya di tahun 48 itu kan dibagi ketika Yerusalem Timur itu menjadi Yordania, Yerusalem yang Barat itu menjadi Israel, dan kota tua Yerusalemnya ya, semacam status quo. Tapi in a way dikuasai oleh Yordan, kemudian tepi barat dikuasai Yordania, dan Gaza dikuasai Mesir. Nah, di antara 48 sampai 67 itu Israel sudah satu, dia membangun infrastruktur. Yang kedua itu dia juga orang-orang Arab yang tinggal di Israel itu diberikan kewarganegaraan Israel, hingga akhirnya tahun 67 terjadi perang lagi yang Israel itu bisa merebut Sinai. Kemudian setelah Israel merebut Sinai, dia juga merebut tepi barat, Gaza, dan dataran tinggi Golan. Gitu ya. Nah, di situ kita bisa lihat ada lagi hal terjadi di Yerusalem. Jadi Yerusalem itu ibarat kata disatukan oleh Israel. Disatukan, jadi tidak ada batas lagi di Yerusalem. Jadi Yerusalem itu adalah satu kota, nggak boleh dibagi-bagi. Nah, Yerusalem yang demikian oleh Israel ingin memberikan warga negara bagi orang Arab yang tinggal di Yerusalem Timur. Tapi mereka menolak. In a way mereka punya rasa nasionalisme Palestina sendiri. Jadi akhirnya mereka punya status sebagai permanent resident. Jadi sampai sekarang orang yang awalnya dari Yerusalem Timur itu di Israel dia berstatus sebagai permanent resident. Gitu. Nah, kemudian timbul lagi ketika ada Camp David, perjanjian Camp David, kemudian Oslo Accord, yang mana akhirnya tepi barat itu dibagi menjadi area A, B, dan C, dan kemudian Gaza itu tahun 2000, saya lupa, sekitar tahun 2000-an itu Israel menarik diri dari Gaza. Jadi Gaza full untuk Palestina, tapi di tepi barat itu dibagi area A, B, dan C, gitu. Tapi kalau menurut saya pribadi di sini ada step yang Palestina miss di awal. Gitu, sehingga dia berada di situasi yang sekarang, yang mana it's quite impossible for them to create a country. Gitu, karena meskipun mereka punya institusi kenegaraannya, tapi wilayahnya itu hanya Gaza dan sebagian wilayah dari tepi barat. Gitu, jadi nggak semua. Jadi basically sih itu di sana lah. Jadi kalau dibilang itu tanahnya orang Palestina, iya. Dibilang tanahnya orang Israel ya, itu iya juga gitu. Jadi ya. Nah, kan kita tahu nih selama ini tuh si Palestina selalu mendapat serangan oleh Israel. Karena kita baca di media-media, termasuk kemarin itu terakhir kalau nggak salah Al-Aqsa juga ada yang hampir kena gitu di daerah Al-Aqsa. Nah, pas Mas kesana, apakah hal-hal ini terjadi? Enggak. Jadi gini, serangan ke Palestina. Jadi kalau nggak salah itu kemarin itu kejadiannya adalah ada orang yang nyusup ke Israel, ditembak, dan kebetulan meninggal dunia, gitu, dari Gaza. Nah, karena dia meninggal dunia, akhirnya diluncurkan roket dari Gaza. Itu saya ingat banget itu peristiwanya hari Minggu. Jadi hari Minggu saya perjalanan menuju ke Nahariya. Nahariya itu satu kota di utara. Saya perjalanan menuju ke sana, tapi kemudian ternyata ada berita bahwa ada roket yang diluncurkan dari Gaza. Gitu. Jadi roket itu diluncurkan dari Gaza. Tapi awal mulanya memang ada orang yang menyusup ke perbatasan Israel dari Gaza. Saya tapi kurang tahu legitimasinya, akhirnya ditembak, dan ceritanya itu saya kurang tahu. Tapi ditembak dan meninggal. Kemudian akhirnya diluncurkan roket dari Gaza. Dan yang meluncurkan bukan Hamas, karena menurut saya Hamas sudah bisa mulai membaca situasi. Hamas sudah bisa memetakan kekuatan Israel dan kekuatannya dia sendiri. Jadi dia agak lebih hati-hati dalam bertindak gitu. Nah, tapi ada satu organisasi baru namanya Islamic Jihad. Nah, dia yang melempar roket. Gitu. Jadi roket itu dilemparkan ke Israel, tapi karena Israel itu punya satu teknologi yang namanya Iron Dome. Jadi kalau misalnya roket itu akan mengenai pemukiman warga, maka itu
diserang dengan Iron Dome. Jadi dia akan hancur di langit, jadi nggak akan sampai ke pemukiman. Tapi kalau misalnya dia jatuh ke ladang atau ke tempat yang nggak ada orangnya, itu dibiarin jatuh. Karena in a way Iron Dome itu mahal, kayak $200,000 satu itunya, satu missilesnya gitu. Jadi itu sangat mahal. Jadi kalau misalnya itu jatuhnya nggak ke pemukiman, itu biasanya dibiarin. Gitu. Nah, di satu sisi kan karena Israel sudah diserang, akhirnya dia nyerang balik ke Gaza. Tapi karena Gaza nggak punya teknologi Iron Dome tadi, ya pasti akan kena pemukiman orang gitu. Jadi itu pasti akan ke sana. Jadi selama Mas di sana, apa yang diberitakan media itu nggak ada? Bukan nggak ada ya, cuma mungkin framingnya. Nah, jadi kalau misalnya ketika kita lihat langsung kan, ketika ada kejadian itu langsung lihat berita. Pas lihat berita pasti yang muncul pertama adalah Israel melemparkan misil ke Gaza, gitu. Tapi itu headline-nya. Dan kita tahu orang-orang zaman sekarang cuma baca headline, dia nggak baca isinya. Bener. Jadi yang orang tahu Israel melemparkan udah, tapi nggak tahu apa alasannya di belakangnya, apa kejadiannya, itu orang nggak tahu. Gitu. Terus kemudian yang tentang Al-Aqsa. Jadi di situ ada tentara Israel ya, for security reason. Jadi ketika tahun 67 dan Aqsa dan satu kota Yerusalem itu didapatkan oleh Israel, pelataran Masjidil Aqsa itu diberikan kepengurusannya ke Badan Wakaf Yordania. Gitu. Tetapi keamanan dari Masjidil Aqsa itu tetap berada di Israel. Gitu. Jadi kalau misalnya kamu adalah Muslim, kamu bisa masuk ke pelataran Aqsa kapan aja, jam berapa aja, bisa masuk. Dan dari pintu yang mana aja ke pelataran itu. Tapi kalau non Muslim cuma bisa ada jadwalnya, jadwal bukanya, dan itu cuma dari satu pintu. Jadi nggak dari pintu-pintu yang lain. Dia cuma boleh masuk dari satu pintu aja. Gitu, dan nanti akan dicek kalau misalnya meragukan orang ini Muslim atau enggak. Itu ada pengecekannya? Ada yang mengeceknya. Contoh ceknya apa? Contoh ceknya waktu itu ada, kebetulan saya lagi lewat, jadi ibu-ibu pakai kerudung. Mungkin karena dia pakai kerudung tapi nggak terlalu tertutup, gitu. Akhirnya ditanya sama petugasnya, terus ditanyain surat-surat. Surat Al-Quran gitu? Surat Al-Quran. Gitu, pas saya lagi lewat itu mau keluar. Gitu, jadi saya juga pernah dengar dari pemandu saya, dan dia ngebawa orang dari India Utara, mukanya Chinese. Datang akhirnya ke pelataran Aqsa. Kemudian ditanya, kamu Muslim apa bukan? Gitu. Terus dia nanya balik petugasnya, saya tahu kamu Muslim dari mana? Gitu. Jadi ya udah, nggak bisa. Tapi saya nggak tahu gimana ceritanya, akhirnya dia tetap bisa masuk ke pelataran itu. Gitu. Jadi ada petugas Israel itu juga ada sekali waktu, kan orang Yahudi itu dia akan nggak boleh, contoh waktu itu hari saya lupa hari Minggu kalau nggak salah ya. Jadi ke Aqsa. Kemudian di Aqsa itu kita masuk, guide-nya kebetulan orang Yahudi. Jadi kita harus masuk dari pintu yang satu tadi, pintu yang ada pengamanannya itu. Nah di situ ada cek berbagai macam hal ya. Nah pokoknya itu. Tapi kalau misalnya masuk dari pintu yang Muslim, pengecekan ya kayak formalitas aja. Bahkan waktu itu sholat Jumat tinggal masuk aja. Jadi tanpa ada penjagaan. Tanpa ada penjagaan. Itu tapi kalau misalnya untuk non Muslim ada penjagaan dan ada metal detector, kemudian isi tasnya harus di scan dulu. Scan semua. Jadi kita melewati pintu itu karena ada guide, karena guide kita orang Yahudi masuk harus melewati. Dan ada satu kesempatan, jadi kita karena di situ udah mau deket jam 11. Jadi batas kunjungan untuk non Muslim itu cuma sampai jam 11. Dan non Muslim nggak boleh masuk ke Masjidil Aqsa. Setelah jam 11 itu? Enggak.
Masjidil Aqsa-nya nggak boleh masuk. Oh. Cuma ke pelatarannya aja. Pelatarannya aja. Iya, cuma ke pelatarannya oke, aja. oke. Jadi cuma sampai jam 11 dan ada petugasnya keamanannya yang terus ngingetin si guide yang Yahudi ini kalau misalnya udah mau jam 11 gitu. Jadi oke. nanti disuruh. Kalau tembok ratapan ya. Ratapan itu kan sebelah-sebelahan nggak masalah. Iya, di sebelah baratnya, tapi di agak bagian bawah gitu. Kalau tembok ratapannya juga dijaga juga atau Dijaga juga. itu pengecekannya sama kayak Pengecekannya sama, jadi ada sesuatu yang berbeda. Kalau misalnya karena dari badan wakafnya sendiri dia nggak mau ada pemeriksaan untuk muslim. Jadi untuk muslim masuk dari pintu mana aja itu nggak ada pemeriksaan metal detektor. Tapi kalau misalnya dia non muslim itu baru ada pemeriksaan yang metal detektor dan di scan. Nah itu permintaan dari badan wakafnya sendiri. Tapi kalau misalnya masuk tembok ratapan atau dalam bahasa Ibrani disebut kotel, di situ semua siapapun Yahudi non Yahudi dia harus tetap melewati penjagaan. Itu. Jadi melewati penjagaan itu untuk masuk. Jadi ada petugasnya, ada metal itunya, itu mungkin for security reason ya. Mungkin takut ada bom atau apa gitu mungkin ya. Ya itu mungkin efek dari media itu sendiri tadi sih Mas ya. Terus dengan adanya framing media ini, jadi orang beranggap bahwa Yahudi dan Muslim itu kan bermusuhan. Nah, apakah ketika Mas di sana ada terasa perbedaan antara wah ini Muslim ini Yahudi nih di dalam misalnya dalam berinteraksi sosial ada perbedaannya gitu? Oke, kita bisa ambil sama dan bisa analogikan dengan orang Tionghoa Indonesia. Gitu. Jadi mereka adalah minoritas di situ, cuma 20%-an dari warga Israel yang itu Arab dan mungkin hanya 1/6 yang Muslim dan di antara orang Arab itu, jadi 1/6 dari seluruh warga Israel itu Muslim. Nah di situ kita bisa melihat bahwa selayaknya orang Tionghoa Indonesia dia bisa bergaul, bisa bekerja, bisa dari berbagai macam hal, tapi ada beberapa sisi yang mereka tetap merasa bahwa diri mereka adalah minoritas. Gitu. Jadi saya ambil contoh misalnya kan kalau orang Yahudi itu wajib militer, sementara orang Arab enggak. Orang Arab itu enggak wajib militer karena in a way nanti akan jadi seperti kayak dia melawan saudaranya sendiri sesama Arab gitu. Nah, tapi banyak pekerjaan yang membutuhkan pengalaman wajib militer. Nah, jadi itu in a way menyusahkan mereka untuk memperoleh pekerjaan. Tapi di sisi lain, kalau misalnya pendidikan itu, saya bisa bilang orang Arab Israel itu well educated dan sekarang kita bisa lihat sendiri di pemilu ketika dalam sejarah Israel orang Arab mendapatkan kursi terbesar, perempuan pertama yang memakai hijab masuk Knesset. Nah, itu kita bisa melihat di situ bahwa orang Arab itu more educated dan more active in politics sekarang. Gitu. Jadi, tapi sama mereka adalah minoritas. Jadi contohnya ada dan pemerintahan Netanyahu itu sangat Zionis. Jadi mereka ingin sekali menyatakan bahwa ini adalah Jewish state. Gitu. Jadi menurut orang Arab ya kita udah tahu ini Jewish state, nggak perlu di state lagi bahwa ini tuh adalah Jewish state. Gitu. Tapi di sisi lain kalau misalnya pekerjaan dan yang lain sama seperti orang Tionghoa Indonesia bisa menikmati hak-hak itu, kemudian bisa juga menikmati misalnya pendidikan gratis, kesehatan gratis kayak gitu. Cuma memang ya mereka tetap merasa bahwa diri mereka adalah minoritas. Dan ketika adanya undang-undang yang Jewish state itu, mereka jadi merasa terpinggirkan gitu. Itu istilahnya sama misalnya Indonesia tiba-tiba mengeluarkan hukum Indonesia for Indonesians gitu. Jadi yang etnis non pribumi misalnya itu agak di nomor 2 kan. Nah itulah yang mereka rasakan kayak gitu. Tapi itu untuk yang di wilayah Israel ya. Kita belum bahasnya orang Arab di wilayah Palestina. Karena itu akan berbeda karena dia punya pemerintahan yang berbeda, punya
pendidikan yang berbeda, taraf hidup yang berbeda Oke. dari orang-orang Arab yang tinggal di Israel. Oh, oke. Ya, mungkin itu bisa di lain kesempatan ya, karena ini udah 27 menitan. Karena sangat menarik sih sebenarnya. Iya, sebenarnya terlalu panjang. Iya, oke. Terakhir nih Mas, adanya framing media terhadap Israel dan Palestina ini kan berdampak banyak banget bagi warga dunia. Betul. Nah, mungkin Mas ada yang pengen disampaikan, apa sih yang seharusnya kita lakukan supaya framing ini mulai berubah sedikit demi sedikit gitu. Oke. Kalau menurut saya sih just go to Israel. Just go to Israel. That's the best answer. Iya, benar, gitu, benar, karena benar. menurut saya di Indonesia sendiri itu ada beberapa organisasi yang dia sangat pro dengan Palestina, kemudian dia selalu mengangkat isu tentang Palestina dan kemudian betapa Palestina ini tuh tertindas yang kayak gitu, sehingga kita bisa dibilang kita melihat bahwa Israel always be the bad guy gitu. Tapi di sisi lain ada juga organisasi di Indonesia yang selalu advance bahwa Israel is the good guy. Nah gitu. Dan tapi saya pernah datang ke salah satu seminar yang diadakan oleh organisasi ini. Dia bukan organisasi Yahudi, tapi dia organisasi Kristen. Jadi dia menceritakan bagaimana Yahudi ditindas dulunya segala macam. Intinya Israel is a good guy. Nah tapi saya melihat itu juga tidak objektif gitu, karena in a way kan there are also far right in Israel gitu, yang mereka maunya negara itu untuk orang Yahudi aja. Itu ada juga di Israel gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang Israel is a good guy, enggak juga gitu. Tapi the best way kalau misalnya pengen tahu tentang itu ya go to Israel, go to Palestine. Gitu. Jadi ngelihat sendiri apa yang terjadi daripada ngelihat yang ada di media. Yang ada di media. Benar. Itu karena sebenarnya ada di media bisa kita ikuti apa yang terjadi, tapi kita juga nggak boleh lupa bahwa banyak media itu punya kepentingan. Nah gitu, itu kita harus sedikit menjaga diri dan lebih kritis terhadap tulisan-tulisan yang ada di media. Dan kalau bisa source-nya itu berbeda, misalnya mungkin bahas yang satu dari saya nggak tahu, mungkin dari media yang lebih Arab misalnya dari Al Arabiya misalnya kalau berbahasa Arab gitu melihat, tapi mungkin setelah itu melihat juga dari misalnya Haaretz gitu dari Israel. Jadi ada dua sudut pandang gitu. Ya setidaknya itu yang bisa dilakukan kalau misalnya nggak bisa pergi ke Israel gitu. Setidaknya itu just being more critical aja, karena konflik di tempat lain kayak konflik Suriah, konflik di Libya itu jauh lebih memakan korban daripada Israel Palestina konflik gitu. Oke, kalau gitu. Oke, makasih banyak ya Mas ya atas podcast ini. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan, karena ini pembahasan yang cukup menarik, jadi agak panjang. No problem for us. Oke, sekali lagi terima kasih dan selamat mendengarkan.